Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Izati Rizky Haryani. Saya dari Prodi S1 Psikologi. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang pengertian atau tentang iman kepada makhluk gaib. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang gaib dan nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib menempuh dua cara, yaitu melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Kedua, melalui bukti nyata bahwa makhluk tersebut ada. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan ini adalah yang mutlak, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Yang kedua, ada pengertian malaikat. Malaikat adalah hal yang gaib, makhluk, dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya serta memberikan ketaatan yang sempurna serta kekuatan untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Allah telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 19-20, yang artinya, para malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Secara istilah, iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Menurut bahasa Arab, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari bahasa Arab malak yang berarti kekuatan, yang dari bentuk masdar al-alukah yang berarti risalah atau misi. Kemudian sang pembawa misi biasanya disebut dengan ar-rasul. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala terbuat dari cahaya atau nur. Berdasarkan salah satu hadis Muhammad, malaikat telah diciptakan dari cahaya. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa, tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Selanjutnya ada sifat-sifat malaikat. Sifat yang pertama adalah ia diciptakan dari cahaya, seperti hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sifat kedua malaikat selalu taat dan tidak pernah maksiat. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat At-Tamrin ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada malaikat dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang ketiga, malaikat adalah memiliki sayap. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatir ayat 1. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Yang keempat, mereka bukanlah pria dan juga bukan wanita. Yang kelima, sifat malaikat yang lainnya adalah tidak makan dan tidak minum. Yang keenam, malaikat yaitu tidak bosan menjalankan perintah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Mereka, para malaikat, selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Yang berikutnya ada hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama, lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Yang kedua, lebih bersyukur
kepada Allah atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. Yang ketiga, berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah, sehingga seseorang akan merasa beruntung bila termasuk golongan yang didoakan malaikat, sebab doa malaikat tidak akan pernah ditolak. Yang keempat, berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, sebab ada malaikat yang selalu mengawasi. Setelah ada hikmah, berikutnya ada fungsi iman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan ketaatan. Malaikat kan makhluk Allah yang paling taat. Dengan beriman, manusia dapat mendorong dirinya untuk senantiasa mendekatkan diri dan disiplin kepada Allah. Yang kedua, menjaga sikap manusia. Salah satu tugas malaikat yaitu mengawasi apa yang manusia kerjakan, sehingga manusia akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan agar terhindar dari dosa. Yang ketiga, berusaha meningkatkan amal ibadah. Ada malaikat yang menjaga surga dan neraka. Dengan mengingat hal bisa mendorong manusia untuk meningkatkan amal ibadahnya supaya tidak masuk neraka. Yang keempat, menerima rezeki yang sudah diberikan. Dengan beriman, kita dapat ikhlas dan bersyukur dengan apa yang sudah diberikan atau kita berikan kepada orang lain karena amal kita akan dicatat oleh malaikat. Yang terakhir, meningkatkan kesabaran. Iman kan percaya. Nah, saat kita sudah melakukan berbagai usaha namun belum kelihatan hasilnya, kita harus percaya dengan Allah bahwa kerja keras kita akan terbayar. Berikutnya ada manfaat iman kepada malaikat. Yang pertama, semakin meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan malaikat untuk membantu segala kehidupan dan kepentingan manusia. Yang ketiga, cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah dan karena mereka selalu membantu dan selalu mendoakan kita. Yang keempat, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang terakhir, meningkatkan keimanan untuk mengikuti sifat dan perbuatan malaikat. Berikut ini ada nama-nama dan tugas para malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rizki. Yang ketiga, ada malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, Raqib dan Atid bertugas mencatat amal manusia. Yang selanjutnya, malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat yang memberikan pertanyaan di alam kubur. Berikutnya, malaikat Malik menjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Akhir saya akan menjelaskan tentang jin, iblis, dan syaiton. Secara etimologis, kata al-jin berasal dari kata jana, artinya bersembunyi. Dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Kata iblis berasal dari kata ablasa, artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayang. Yang ketiga, kata syaiton berasal dari kata syatona, artinya menjauh. Dinamai demikian karena jauhnya dia dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api, mukallaf seperti manusia. Di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis, anak cucunya disebut syaiton. Terima kasih untuk penjelasan berikut ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.